Oke, kita mulai konser kita ya pada malam hari ini. Untuk lagu pertama kita akan menyanyikan lagu satu-satunya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong konser kami pada malam hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Besar di Dalamku.
Sekarang aku mau membuka ruang sharing buat teman-teman semua. Apakah ada yang mau sharing? Kaniko gimana Kaniko? Di Jakarta ada yang mau di-sharingin nggak? Sharing ya. Banyak hal yang ini sih mengagetkan dan berkesan beberapa hari awal ini. Yang pasti bersyukur ya karena bisa sampai dengan selamat hari Senin, dan terima kasih juga untuk doa teman-teman kemarin Jumat udah sama-sama didoain, dan bersyukur Senin ini bisa sampai dengan selamat. Dan ini sih pertama nggak kepikirkan Selasa itu ada kalau kata Pak Edi si Bebek ya, ada Habib Rizik datang gitu kan. Nah, sempat mikir-mikir kalau jujur sempat awal tuh mau beli hari Selasa pertama. Cuma bersyukurnya nggak jadi gitu loh. Coba kalau Selasa udah nggak ada yang jemput, kayaknya aku bakal stay di bandara, mungkin Rabu baru bisa ke gereja gitu ya, karena macet banget gitu kan. Itu salah satu hal yang disyukuri. Terus yang kedua juga bersyukur sampai di gereja bisa
dijamu dengan baik sih. Aku sangat bersyukur banget. Dan besoknya ya ada trio itu yang datang dengan membawa figura yang seperti perpisahan, padahal baru datang. Ya, thank you buat 3 pengurus yang menjadi perwakilan dari teman-teman youth. Mantap. Seneng banget sih. Karena awalnya nggak kepikiran bakal disambut kayak gitu ya, karena kondisi seperti ini, tapi kalian mau beresiko membahayakan diri sendiri gitu datang ke gereja. Dan thank you banget teman-teman untuk semua sambutannya. Ya, semoga kedepannya ya harapanku sih kita bisa ketemu secara fisik ya. Meskipun mungkin pandemi ini akan cukup lama gitu ya, tapi ya serahkan semuanya sama Tuhan deh. Tuhan pasti punya cara lah. Itu sih kesaksiannya. Bersyukur banget sih. Baru beberapa hari tapi Tuhan udah kasih banyak sukacita gitu. Thank you. Mantap. Terima kasih Kak Niko sharingnya. Apakah ada yang mau sharing lagi? Masih bisa nih yang mau sharing. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nyanyi ke lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu, ini dia. Karena temanya keluarga, jadi kita nyanyikan lagu Bersama Keluargaku.
Oke, shalom teman-teman. Suaraku masuk dengan jelas nggak? Masuk ya. Bentar aku tes share slide-nya dulu. Oke. Udah muncul belum? Udah ya. Oke. Yuk kita mau mulai sharing, diskusi, dan perenungan firman kita hari ini dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, serta kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih untuk studi dan pekerjaan yang boleh Tuhan sertai sepanjang hari ini juga bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, sama-sama berbagi cerita, sama-sama berdiskusi. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap hati dan pikiran kami boleh fokus sama-sama merenungkan bagian ini, dan kami juga serahkan Senja Tuhan yang akan men-sharingkan apa yang Senja nikmati kepada teman-teman, dan biarlah ini membuat kami sama-sama kembali berpikir lebih jauh lagi, mengalami, diingatkan, serta hal baru mungkin yang terfikir oleh kami. Dan biarlah setiap apa yang di-sharingkan boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah teman-teman, hari ini aku mau sharing dengan topik keluarga. Di sini kan kita sama-sama diskusi, berbagi cerita, bertukar pikiran gitu ya. Jadi nggak hanya aku yang menyampaikan apa yang aku alami dan apa yang aku renungkan, tapi nanti aku mau ajak teman-teman juga sama-sama ngobrol. Dan nanti mungkin Niko dan Koyo akan juga meresponi atau menambahkan bagian-bagian penting dalam topik dan tema kali ini yang terlewat olehku gitu. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada tulisan kayak gini, keluarga adalah titik-titik-titik. Nah, aku mau teman-teman coba berimajinasi, berpikir sejenak, kalau ada kata-kata keluarga adalah apa ya gitu. Nah, kalau misalnya ada kata-kata kayak gitu, yang terlintas di pikiran teman-teman tuh apa? Aku kasih waktu beberapa detik buat teman-teman, nanti aku sebut yang mau ngisi titik-titiknya gitu ya. Atau ada yang mau duluan juga boleh, angkat tangan nanti. Oh, ada yang ditunjuk tuh. Coba ya. Kalau Yesika, gimana Yes? Yang terpikir olehmu apa? Keluarga adalah tempat curhat. Keluarga adalah tempat curhat. Oke, ada lagi? Oke, thank you, Yes. Yang lainnya, ada yang mau mengajukan diri? Aku. Ya, apa tuh? Ya, aku kalau dengar keluarga adalah sih ingetnya, mungkin yang kecil-kecil nggak tahu ya keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Hal yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Iya. Oke, thank you, Syah. Yang lain? Daniel mungkin? Kalau aku apa ya? Keluarga adalah ya sama sih, keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah segalanya. Oke, thank you Neil. Nah, Gerard buka mic nih. Menurut kamu apa, Dek? Keluarga adalah anugerah dan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Oke, thank you. Kalau Veve? Kepikirannya keluarga adalah rumah kali.
nggak ada suaranya di aku. Ada suaranya nggak? Tes, masuk nggak? Kecil banget. Oh, keluarga adalah rumah. Nggak masuk suaranya. Rumah. Oh, rumah. Oh, oke. Keluarga adalah rumah. Oke. Kalau Ibel, mau sekalian? Sama, rumah juga. Sama. Oh, ya oke. Ini suaranya kenapa dia nggak masuk ya? Coba kalau Monik. Keluarga adalah Saksi hidup. saksi hidup. Ih, keren-keren ini kalian jawabannya. Nggak ada yang salah kan emang? Oke. Kalau Niko? Sama kayak Cita Asia sih, harta yang paling berharga kali ya. Harta yang paling berharga. Oke. Ada lagi yang mau menyatakan suaranya? Menyatakan suaranya. Koyo? Koyo comfort zone ya. Di situ ada nyaman, ada belajar, ada bertumbuh, dan juga terlebih ada cinta di situ. Meskipun sesalah apapun tetap mengasihi. Thank you, Ko. Ya, aku bersyukur sih dari semua pendapat teman-teman dan pandangan teman-teman gitu tentang keluarga, semua positif gitu. Walaupun di luar sana masih banyak juga gitu anak-anak remaja, pemuda yang berpikir keluarga itu bukanlah hal yang positif bagi mereka. Ada yang merasa keluarga itu neraka mungkin, keluarga itu nggak jelas gitu, keluarga itu nggak seru gitu. Nah, tapi bersyukur ketika kita semua menghayati bahwa keluarga itu adalah positif gitu, positif. Selain itu adalah baik gitu, dan itu sebagai bentuk kita bersyukur sama Tuhan karena kita diberikan keluarga. Oke. Nah, secara teoretis menurut KBBI keluarga itu ya ibu dan bapak beserta anak-anak seisi rumah, lalu orang seisi rumah yang jadi tanggungan, dan definisi ketiga itu sanak saudara atau kaum keluarga. Jadi saudara kita yang di luar rumah pun dalam bahasa Indonesia juga dianggap sebagai keluarga. Dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nah, ada juga kan yang nyebut keluarga alumni sekolahnya itu sebagai keluarga, lalu keorganisasiannya sebagai keluarga. Ada juga yang sebut mungkin youth pengharapan gitu ya, teman-teman youthnya kita udah kayak keluarga gitu. Nah, tapi bagian keluarga yang mau sama-sama kita renungkan dan kita diskusikan hari ini adalah definisi yang pertama, yaitu ibu, bapak, beserta anak-anak dan seisi rumahnya, di mana ada kita di dalamnya. Ya, ini yang akan kita sama-sama renungkan dan kita sama-sama sharingkan hari ini. Oke. Nah, ini aku tampilin sebagai gambaran sih ya. Dalam kehidupan kita gitu, ada keluarga gitu, yang memang menjadi bagian dari keluarga itu sendiri. Di mana ada papa, mama, ada oma, ada adik, ada kakak gitu. Ada suami, ada istri, ada keponakan, ada siapa lagi tuh ya. Ada om, tante mungkin yang juga jadi bagian dari keluarga kita. Dan bahkan kita sering merasa kalau misalnya orang-orang yang sering ketemu kita juga udah kayak keluarga gitu. Nah, di tengah keluarga ada banyak pribadi gitu ya, nggak cuma kita doang kan yang ada di dalam keluarga, ada banyak orang yang tadi kayak aku sebutin. Ini supaya kita tuh makin ngeh, oh kita nggak sendirian dalam keluarga. Ketika diskusi dan ngerenungin gitu ya soal keluarga, aku ngerasa itu jadi menolong kita sih untuk ingat kalau kita di dunia ini tuh nggak hidup sendiri. Kita di dunia ini tuh hidup dengan ada orang-orang yang jadi bagian dari hidup kita, yang peduli sama kita, yang memperhatikan kita, dan juga orang-orang yang nggak segan gitu untuk menolong ataupun membantu, dan bahkan keluarga kita juga seringkali menegur kita. Nah, itu dia keluarga. Walaupun kadang
keberagaman karakter, keberagaman sikap, keberagaman ego, temperamen mungkin, itu bikin kita nggak nyaman gitu ya ketika kita ada sama keluarga kita. Tapi kembali ingat bahwa di tengah keberbedaan itu, Tuhan tempatin kita di tengah-tengah itu gitu, di dalam keluarga yang sudah ada gitu. Di situ kita hadir bukan sebagai orang yang hadir tiba-tiba diturunin gitu aja gitu ya di tengah keluarga. Tapi kita ditempatkan sebagai seorang anak di tengah keluarga kita atas rencana Tuhan. Dan itu semua bukanlah kebetulan. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih ya Senja nih aku gitu ya nggak ditempatin di keluarganya si A aja gitu. Terus mungkin ngerasa kenapa aku nggak di keluarganya si B aja, kan di sana lebih enak, papanya lebih baik, mamanya lebih rajin masak misal kayak gitu, atau adiknya lebih ramah, lebih nggak iseng gitu. Nah, aku rasa sebagian besar dari kita pernah sempat kepikir gitu ya, entah waktu kita kecil atau bahkan sampai kita sekarang udah gede. Tapi kembali ingat, kalau kita ditaruh di keluarga kita sekarang, itu bukan kebetulan. Tapi ada janji dan rencana Tuhan yang mau Tuhan genapkan. Aku mau ajak teman-teman buka bagian kisah dari Abraham dan Sarah di Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Nanti teman-teman yang udah dapat boleh angkat jempolnya ya. Angkat jempol. Jangan angkat kaki ya guys. Belum ada yang angkat jempol nih. Ada yang udah angkat jempol. Oke. Tuh ada yang angkat jempol di virtual. Yang aku minta tolong untuk bacain siapa ya kira-kira? Gerard deh boleh. Apa? Gerard baca Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak yang memungkinkan Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Oke, makasih Gerard. Ya, teman-teman, ini bagian yang berisi bagian ketika Abraham itu berbicara sama Tuhan gitu ya. Soal Abraham merasa ragu apakah Sarah yang sudah tua bisa melahirkan seorang anak gitu. Dan ini konteksnya Abraham sudah menyampaikan doa kepada Tuhan, harapannya untuk mempunyai seorang anak. Dan dia sudah meminta supaya Hagar boleh melahirkan seorang anak bernama Ismail. Makanya dia ngira sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu gitu. Tapi kata Tuhan Allah, tidak, melainkan istrimu gitu, Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Hagar. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Jadi ini ketika Abraham bergumul
apakah dia bisa mendapatkan seorang anak dari Sarah bernama Ishak. Nah, teman-teman, selanjutnya aku minta tolong boleh buka dari Matius 1 ayat 17. Matius 1 ayat 17. Boleh minta tolong Nia bacain Matius 1 ayat 17, Dek. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, terima kasih. Dari yang tadi Kejadian sama Matius nih jaraknya jauh ya gitu. Udah sampai di Matius malah ini udah mau kelahiran Yesus. Sedangkan tadi di Kejadian itu baru kelahirannya menuju gitu ya, menuju akan adanya Ishak gitu. Di mana Ishak itu kan keturunan Abraham, dan disampaikan di Matius 1 ayat 17 bahwa Kristus Yesus itu sendiri adalah keturunan Abraham. Dan Abraham itu kan anaknya Ishak. Tadi ada nih di ayat atasnya, kalau teman-teman baca, di ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, turun terus ke bawah, nanti ada bapaknya Yusuf di ayat 16. Namanya Yakub. Yakub lagi. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, dan akhirnya melahirkan Yesus. Nah, apa yang mau aku sampaikan dari bagian ini, yaitu bahwa ketika seorang anak Tuhan izinkan ada gitu dan akan lahir ke dunia, itu semua bukan kebetulan. Bahkan Ishak lahir untuk Tuhan tuh menggenapkan janji Tuhan akan seorang penyelamat bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Nah, aku yakin begitu juga dengan kita. Ketika kita hadir di tengah keluarga saat ini, itu pasti bukan kebetulan gitu. Kita nggak tahu kita dihadirkan di tengah keluarga untuk apa. Mungkin papa mama kita belum kenal Tuhan Yesus sampai mungkin kita lahir. Tapi ketika kita remaja, kita dewasa, ternyata kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada kedua orang tua. Atau janji-janji Tuhan lainnya yang memang Tuhan rencanakan dan Tuhan berikan. Nah, hal lain yang kita juga perlu ingat adalah keluarga sangat berperan penting. Ketika poin pertama, kita diingatkan bahwa kita ada di tengah-tengah keluarga. Kita tidak seorang diri, ada keluarga yang terus ada buat kita. Ketika mungkin nanti juga orang-orang di luar meninggalkan kita, mungkin memandang kita sebelah mata, tapi keluarga itu tetap ada untuk terus mendampingi kita, terus mendoakan, terus menolong. Dan sekalipun keluarga pun juga tidak berkapasitas dalam hal itu, tetap ingat, yang pertama kita punya Bapa di sorga. Poin selanjutnya, yaitu keluarga berperan penting. Kita juga diajarin kan dari kecil ya, di ilmu sosiologi juga kan ya, pembentukan karakter, terus pembentukan seorang anak gitu dalam kehidupan sosial juga dipengaruhi dan diawali dari dalam sebuah keluarga gitu kan. Begitu juga kehidupan kita dalam iman, kehidupan kita dalam iman. Dan melalui keluarga kita pun dibentuk, diproses dan diasah Tuhan untuk makin bertumbuh. Bertumbuh besar secara fisik, bertumbuh dewasa secara intelektual, bertumbuh lebih pintar secara kemampuan di sekolah. Nah, melalui keluarga kita juga dibentuk, diproses dan diasah Tuhan untuk makin bertumbuh. Oke. Ini yang jadi poin yang mau aku juga bagikan, yaitu keluarga sebagai tempatku bertumbuh. Tempatku bertumbuh adalah keluarga. Walaupun orang-orang di luar, teman-teman di gereja, teman-teman sepergaulan juga mempengaruhi kita gitu ya dalam pertumbuhan secara iman. Tapi keluarga pun berperan besar dalam hal ini. Bertumbuh seperti apa? Yaitu bertumbuh untuk semakin menjadi anak yang setia. Setia dalam hal
mengerjakan banyak hal. Kita boleh tetap bertekun, kita boleh tetap berjuang mengerjakan setiap hal yang jadi tanggung jawab kita lewat keluarga. Dari hal sederhana misalnya, ya bangun tidur tuh harus ngapain, terus habis itu pulang sekolah atau pulang kerja, yang mungkin kita males sebenarnya gitu ya, tapi kita diajar untuk setia, tetap ngerapihin gitu barang-barang kita setelah pulang. Lalu dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga, kita juga terus Tuhan tolong untuk bertumbuh menjadi anak yang setia berdoa. Mendoakan keluarga kita, baik itu papa mama, adik, kakak, opa oma, atau keluarga lainnya. Lalu kita juga makin bertumbuh menjadi anak yang mau menolong, anak yang mau menolong. Apakah kita saat ini jadi anak yang ketika orang tua kesulitan, kita diem aja? Kan pasti enggak ya. Ketika kita tahu papa mama nggak ngerti nih teknologi, saat ini kan apa-apa online, apakah kita akan diem aja dan cuek, cuma mikirin ya udah yang penting aku bisa, gitu. Mereka mah biarin aja. Nah, apakah kita akan kayak gitu? Dan apakah ketika kita melihat adik kesulitan gitu ya, kita akan, udahlah, lu emang belum bisa, lu kan masih kecil, kayak gitu. Apakah kita akan kayak gitu? Aku yakin kita semua nggak kayak gitu ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau setia menolong dan mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Lalu kita juga memiliki keluarga, di mana keluarga itu menolong kita bertumbuh untuk semakin menjadi anak yang jadi berkat. Berkat itu nggak hanya bicara soal materi gitu. Berkat itu nggak hanya bicara soal hal-hal yang kelihatan. Ketika kita memberi penghiburan buat orang tua kita, ketika di tengah masalah, di tengah kesulitan yang ada gitu, mungkin kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, kita nggak bisa bantu hal-hal besar gitu, tapi ketika kita tetap jadi anak yang setia berdoa, terus kita mau tetap jadi anak yang mau mendengar, terus mau menghibur, nah itu pun juga bentuk kita membawa berkat bagi keluarga kita gitu. Dan nggak hanya ke dalam berkat untuk di dalam keluarga kita, tapi kita juga makin menjadi anak yang membawa berkat bagi orang-orang di luar. Seringkali orang tua tuh ngingetin kita kan untuk A, B, C, D, menegur A, B, C, D, sampai Z kadang gitu kan panjang lebar, tapi kita suka ngerasa bawel banget gitu ya, tapi ketika kita mau mendengar, itu semua Tuhan pakai untuk kita boleh jadi berkat bagi orang-orang di luar juga gitu. Ya, aku sedikit sharing sih. Melalui keluarga, aku belajar menjadi pribadi yang setia berdoa, itu yang aku nikmati. Karena, ngerasa nggak selalu setiap hal yang kita hadapi, kita alami tuh bisa kita langsung handle, kita hadapi, kita cari solusinya gitu kan. Tapi keluargaku tuh cenderung mengingatkanku untuk ya udah doain gitu, bahwa dalam doa ya kita mau ngelakuin apa kalau emang saat ini belum bisa kayak gitu. Jadi aku menyadari kalau keluargaku menolongku untuk terus setia, dan keluargaku menolongku untuk jadi anak yang semakin penolong gitu. Semakin penolong. Karena jujur ya, kayak aku tuh gimana ya, kalau misalnya di kosan gitu kan, karena sendiri ya, jadinya kan mandiri tuh semua ya, masak sendiri, bangun jam berapa pagi, terus langsung ke tukang sayur, nyampe ke kosan langsung masak buat sarapan sama bekal ke kampus tuh zaman ngekos. Terus abis itu siap-siap buat ke kampus, pulang langsung ngeberesin kamar, terus masak lagi, segala macam itu tuh dikerjain dengan baik semua gitu ya, dengan urut-urutan yang jelas dan bisa dibilang paten gitu setiap harinya. Tapi ketika di rumah, lah itu semua nihil. Pagi mau bikin sarapan sendiri juga kagak pernah, selalu ditolong. Terus kadang beresin kasurnya kadang lupa gitu ya, udah keburu, ya Bu udah pesen Gojek gitu.
kan. Akhirnya ya jadi diberesin, ditolongin gitu kan. Nah, hal-hal sederhana dalam hal menolong yang ditunjukkan di dalam keluarga secara nggak langsung membuatku terbentuk jadi pribadi yang penolong gitu. Bukan berarti aku merasa aku udah penolong banget gitu, enggak juga sih, tapi jadinya ketika di luar tuh ngelihat ada orang yang butuh untuk coba deh dibantu gitu, jadinya mau untuk ingat oh aku juga perlu bantu dia kayak gitu, dan jadi berkat. Membawa sukacita itu udah termasuk jadi berkat loh guys. Ya, itu yang mau aku sharingkan. Dan dari lagu yang tadi dibagiin sama Veve, bukan bagiin ya, yang kita nyanyiin sama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan, juga meneguhkan aku gitu, kembali dan mengingatkanku kembali, bahwa keluarga itu Tuhan pakai juga untuk sama-sama melayani bersama kita. Itu sih. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Gitu. Aku senang banget sih, sekarang kan kita ibadah Zoom ya. Banyak pelayan-pelayan yang akhirnya yang diadakan sekeluarga gitu. Jadi di rumah masing-masing per keluarga timnya gitu. Nah, itu benar-benar lebih berasa sih kalau memang bersama keluarga aku melayani Tuhan. Karena nggak ada orang lain yang hadir juga gitu ketika kita melayani. Kalau biasanya kan ada yang lain kayak gitu. Nah, kiranya kita juga jadi anak-anak yang makin bertumbuh dalam hal melayani. Melayani di tengah keluarga, di lingkungan sekitar kita, dan juga bersama keluarga kita melayani Tuhan. Nah, selanjutnya aku mau ajak teman-teman sama-sama sharing. Ini adalah slide terakhir untuk sharing. Aku boleh minta tolong siapa ya? Daniel mungkin? Apakah? Kamu boleh respon pertanyaan di slide ini? Apa yang kamu rasa perlu lebih dibangun dalam keluargamu termasuk kamu untuk sama-sama kita doakan. Untuk keluargaku mungkin yang perlu lebih dibangun sih semakin harmonis lagi dalam pelayanan, dalam bersosial gitu. Terus lagi ya untuk didoakan ya untuk kesehatannya masing-masing anggota keluarga sih, papa, mama, cici, kokoh, sama oma gitu. Itu aja dari aku. Thank you. Oke. Kita semua lah ya yang bagian ini biar juga kita sama-sama saling mendoakan. Sekalian ini share pokok doa ya guys. Monik, boleh selanjutnya? Apa enggak yang slide ini? Apa yang kamu rasa perlu lebih dibangun dalam keluargamu termasuk kamu? Kalau keluargaku sih mungkin karena sekarang aku tinggalnya bertiga sama mamaku dan cici aku, mungkin yang perlu dibangun dalam keluarga kecil ini adalah supaya kita bertiga jadi wanita yang kuat gitu sih, yang tangguh, karena aku tahu banget gitu ya, baik dari mama aku, cici aku, dan aku, itu semua tuh hidupnya penuh perjuangan, apalagi mama aku sih kayak ngurus dua anak cewek gitu, yang pas lagi butuh-butuhnya papanya nggak ada. Susah guys katanya hidup sebagai janda tuh. Terus ya selain jadi wanita yang lebih tangguh, mungkin komunikasi sih, karena aku kalau ngomong tuh suka nggak nyantai guys. Jadi kalau aku ngomong tuh maksudnya A, tapi tahu aku ngomongnya tuh pakai nyolot-nyolot gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga sih mereka. Kadang tuh aku suka melampiaskan aja gitu, kadang keselnya di kantor atau kesel sama orang, tapi tuh karena nggak ada yang bisa diomelin, aku suka kayak membesar-besarkan masalah. Jadi yang perlu dibangun itu kayaknya cara berkomunikasi aku sih, supaya lebih santai dikit gitu, nggak nyolot. Gitu sih guys.
doain ya. Kasih. Nanti Daniel akan doain Monik ya. Oke, next boleh Nia mungkin? Ada di situ nggak? Yang perlu dibangun apa ya? Ya mungkin biar lebih ada waktu buat bersama. Maksudnya kadang kan kayak mami kan pulang malam gitu kan, terus kayak jadi jarang kayak mungkin ada waktu buat bertiga, yang bertiga banget gitu. Ya paling gitu sih. Jadi itu yang mau didoain juga ya, Ni? Iya. Nanti Daniel mendoakan Monik, Monik mendoakan Daniel, ya. Terus next setelah Nia, boleh Tasya. Tasya di situ kah? Ya, aku lagi makan bentar. Lagi sambil makan. Bentar ya. Ya. Mau ditunggu aja kan? Ya bentar, aku taruh di belakang dulu. Oh, kita skip satu aja deh. Oke. Kita skip satu ke VV. Nanti VV doain Nia. Nia doain VV. Yang perlu dibangun kayaknya relate ke Cimonik deh. Kalau misalnya kayak udah capek gitu kan. Terus kayak lebih ke komunikasi sih kayaknya. Karena kalau misalnya, ya itu yang kayak tadi Cimonik bilang, kalau misalnya capek gitu kan, terus langsung ngomongnya nyolot. Terus kayak kesannya tuh malah jadi kayak marah gitu. Padahal kan enggak. Tapi gara-gara capek aja gitu. Capek sama kegiatan yang dilakukan gitu kan. Padahal nggak ada relate sama keluarga, tapi malah marahnya jadi kesannya malah diluapkannya malah ke keluarga gitu. Aku lebih ke komunikasi sih, itu aja. Oke, thank you, V. Tasya udah standby? Yap. Oke, next Tasya. Mungkin itu kali ya, lebih kalau keluargaku itu ya keluarga yang baik-baik sih, cuman terus bertakut akan Tuhan, rajin baktian gitu-gitu. Cuman karena kita saking sibuk sampai nggak ketemu satu sama lainnya bisa lama gitu, kayak sama Tiffany aja kan aku udah lama nggak ketemu. Jadi mungkin yang perlu dibangun itu ya kebersamaannya gitu. Kalau yang mau didoakan apa sih ya? Kebersamaannya ada lagi? Supaya tetap ya kesehatannya gitu. Apalagi tempatnya Tiffany lagi bahaya. Lagi itu banget kan di Eropa pandeminya. Ya, itu aja sih. Dari Tasya, selanjutnya boleh Karin. Nanti Karin mendoakan Tasya, Tasya mendoakan Karin ya. Karin. Apa tadi? Tunggu aku baca pertanyaannya ya. Apa yang perlu kamu bangun dalam keluarga kamu? Menurut aku yang perlu aku bangun dalam keluargaku, kalau aku nggak terlalu banyak bercanda sama nggak terlalu banyak nyolot. Karena yang kalian tahu aku ngomong biasanya nih kayak gini nyolot ya kan. Emang dasar ada darah-darah Bataknya mungkin. Aku nggak tahu juga. Orang Batak sih. Iya, maaf ya orang Batak, mohon maaf.
Kamu mau ganggu. Terus yang perlu dibangun dalam keluarga aku itu biar nggak kaku-kaku banget, doain ya guys. Karena aduh, terlalu kaku memang keluarga aku ini, aku doang yang paling relax. Terus komunikasi, terus sama keluarga aku semakin lucu lah, udah itu aja. Karena kelucuan keluarga aku tuh udah di tingkat dewa guys. Kami tuh lucu-lucu semua, cuman ya masalah berantem kecil mah ya biasa lah itu, tapi itulah ya perlu didoain biar nggak kaku-kaku banget, komunikasi terus sama aku biar nggak nyolot-nyolot terus. Nah, itu aja. Sama doain aja lah kesehatan aku lah. Oke, makasih. Nih nanti kalau ada yang perlu di-cut, ini aja ya. Gak usah di-cut nih. Natural. Tadi coba aku ulang sedikit. Tadi Daniel doain Monik doain Daniel. Habis itu Nia doain Feve doain Nia. Terus Tasya doain Karin doain Tasya ya. Next kita ke Gerard. Gimana menurut kamu, Dek? Saya mau didoain biar adikku lebih kurang berisik sama tidak seng-seng banget. Soalnya nyebelin banget. Sama mau didoain juga untuk kurang jahil. Itu doang. Oke, Gerard. Ya, nanti kita juga doain kesehatan keluarga gitu ya. Iya. Nah, doain Dede ya. Aku nggak tahan nih mau ketawa. Aduh. Oke. Lionel, ada yang mau doain nggak? Boleh titip. Kamu ada yang mau didoain nggak? Biar cepet yut gitu ya. Doain supaya bisa tidur yang nyenyak dan mimpi yang indah. Aduh, bisa aja. Oke. Ya, tadi habis dari Gerard kita ke Koyo. Nanti Koyo doain Gerard. Nanti Gerard doain Koyo ya, Dek. Oke. Boleh nggak itu berdua gigit? Kayak gemesin. Udah lama nggak ketemu loh. Jadi gemesin udah tambah bulet-bulet aja tuh berdua. Ya. Oke. Mungkin sama aja sih kayak semuanya. Kayak VV, kayak Mon. Kayaknya kerja di work from home ini memang sih quality time sama keluarga lebih banyak ya. Dan disitulah banyak banget perspektif yang berbeda. Mungkin capek dengan kerjaan, ataupun sudah lelah dengan lihat internet setiap hari, ataupun dengan customers yang mungkin menjengkelkan. Nah, itu rasanya jadi kebawa. Padahal kita tidak punya maksud untuk marah ataupun nyolot, ya memang inilah dari efek dari work from home yang sangat berkepanjangan, yang membuat kita membentuk karakter kita ya ke bawah. Tapi sih di situ kita juga belajar untuk ya menahan rasa emo, untuk menahan, untuk lebih belajar ngomongnya lebih santai dan bisa membedakan ini mana pekerjaan dan di mana ini untuk keluarga. Terus ya di tengah-tengah COVID ini ya tentunya kita jaga kesehatan aja untuk bisa apa ya kalau kita tahu lah kalau mamanya Cijo tuh kadang suka jalan ke sini, jalan ke sana gitu. Jadi ya diberi kekuatan serta kesehatan aja biar sehat. Itu. Oke. Oke, thank you Koyo. Kalau aku gemesin nggak? Enggak ya. Ngeselin. Ya, jadi nanti Koyo doain Gerard doain Koyo. Nah, sekarang aku minta Jessica
Aku persilakan Jessica boleh responin pertanyaan dari slide ini dan apa yang mau didoakan. Nanti Jessica mendoakan Niko, Niko mendoakan Jessica ya. Jadi habis Jessica, Niko yang share. Jessica, apakah ada di tempat? Iya, bentar lagi baca soalnya lagi. Ya oke. Ya lebih harmonis aja sih. Kayak belakangan ini too many problems. Ya, itu aja. Oke, nanti kalau ada hal-hal yang lebih spesifik boleh di PC langsung ya ke ininya. Oke, next Niko. Kalau aku mirip-mirip sih sama teman-temannya, tolong doain komunikasi sama keterbukaan, karena jujur sebagai anak susah banget sih untuk bisa punya komunikasi yang baik terus terbuka sama orang tua. Nah, itu sih. Aku mungkin cerita sedikit tentang keluargaku ya, karena kan mungkin kalau teman-teman sebagian udah kenal atau tahu keluarga satu sama lain. Nah, mungkin kalau keluargaku belum terlalu tahu gitu ya, si bocah dari Jember ini. Nanti kalau udah jam 9 ingetin ya, biar nggak kelamaan. Enggak. Setengah jam lama banget, ini mau khotbah aku. Ya, jadi keluargaku, ini sih, jadi teman-teman, keluargaku ini ya mungkin sama kayak kita. Dianggap keluarga yang baik-baik, di gereja pun terkenal sebagai salah satu keluarga jemaat yang aktif, terus baik-baik, bapak maknya baik, anak-anaknya baik semua, aktif di gereja semua. Kalau orang lihat mungkin bahkan dianggap keluarganya hamba Tuhan gitu. Aku berapa kali dikira anak hamba Tuhan gitu. Padahal papa mamaku cuma aktivis biasa di gereja gitu. Nah, cuma memang namanya manusia berdosa nggak ada yang sempurna ya. Jadi semakin dewasa semakin bisa melihat kejelekan orang tua. Dan kalau mamaku, aku percaya mamaku punya iman yang benar. Tapi kalau papaku ini kayak semakin kesini semakin melihat apa yang diomongin sama apa yang dilakukan tuh nggak sesuai gitu. Jadi kayak makin bertanya-tanya sih, maksudnya dia benar-benar percaya Tuhan atau enggak. Karena selama ini kayak apa yang dilakukan tuh seakan-akan untuk untuk dilihat orang baik gitu loh. Nah, kita kan semakin besar semakin peka kan ya, semakin bisa melihat ini yang mana yang sungguh-sungguh dari hati, yang mana yang enggak. Nah, itu sih yang jadi salah satu problem, dan makanya sampai sekarang aku jujur sama papa sendiri kurang bisa komunikasi dengan baik, kurang bisa terbuka juga itu. Dan dari kecil sebetulnya aku dari kecil sampai SMA itu baru tinggal sama orang tua sama adik. Jadi dari kecil tinggal di rumah keluarga besarnya papa, karena papa dan mama dari aku kecil udah kerja gitu. Jadi sering ditinggal terus dititipin, karena udah nyaman akhirnya sampai SMP itu tinggal di rumah keluarga papa gitu. Jadi bisa dibilang baru kumpul sama keluarga inti itu baru benar-benar SMA gitu. Dan ini mungkin jadi salah satu hal yang membuat relasi dengan papa sedikit kurang baik gitu. Kalau sama mama sih, mama orang yang sangat ini sih perhatian sama anak-anak. Jadi anak-anaknya meskipun cowok semua dua-duanya tapi lebih dekat sama mama gitu. Ya mungkin anak mama gitu kali ya. Ya tapi ya itulah kenyataannya. Jadi relasi aku sama adik sendiri agak kurang baik sama papa, dan ini jadi sering masalah sih dengan komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga gitu. Karena kita jarang ngomong sama papa, tapi mama kalau mau ngomong apa-apa sama kita gitu. Jadi kalau ngomel pun pelampiasannya ke anaknya, tapi nggak berani ngomong ke suaminya gitu. Nah, sebagai anak, apalagi anak pertama ini kan jadi kayak satu beban pikiran yang cukup besar gitu loh. Nah, ini sih aku minta tolong doakan ini aja ya. Jadi itu sedikit tentang keluargaku. Semoga ya kalau teman-teman mungkin ada yang pengen tanya lagi nanti lah boleh lah, tapi nanti kelamaan. Sampai jam 9 semua nanti. Ya mungkin tolong doain itu aja. Jadi untuk komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga. Terus mungkin yang lebih spesifiknya, tolong doain untuk relasi dengan papa khususnya. Itu sih. Thank you. Thank you, Niko. Kalau Yes sih ada di tempat, Yes.
Yesi Kristina. Ada. Yeay. Boleh responi slide ini dengan sharing dan sharing pokok doa? Supaya apa ya, yang perlu dibangun itu lebih ke saling mengerti ya kali, dan lebih penuh kedamaian gitu sih paling. Terus pokok doanya apa ya, aku mungkin minta tolong seperti biasa aja, doaku nggak banyak berubah ya, masih pergumulan yang sama. Mungkin dia kayak kesehatan, kerjaan, masa depan itu. Dah. Kan tersisa aku, Ibel, sama Yesi ya. Yang lainnya sudah semua ya? Sudah kan? Ada yang merasa belum? Ya, nanti aku mendoakan Yesi, Yesi mendoakan Ibel, Ibel mendoakan aku. Oke, kedengeran nggak sih suaraku? Kedengeran kan? Ya, oke, makasih Yes. Selanjutnya boleh Ibel. Ya, kalau aku memang ya sama sih, komunikasi pasti. Karena apa ya, rasanya mungkin entah sih, aku sampai hari ini mungkin belum menemukan cara yang tepat untuk bisa memahami dan mungkin bisa bikin papi mami paham gitu sebenarnya kita maunya apa dan kemana gitu kan. Kadang sudah dicoba dengan cara sedemikian. Jadi tuh kalau aku lihatnya karena mungkin aku anaknya agak batu gitu. Jadi aku kalau dilarang sesuatu tapi alasannya tidak jelas, aku tidak akan terima. Jadi kayak aku maunya ada kenapa nggak boleh, terus kalau logis oke, aku terima, tapi kalau nggak logis aku kayak nggak tetap mau kayak gini gitu. Jadi ya pokoknya dari hal kecil sampai hal besar yang kadang bikin kondisi rumah jadi nggak enak juga kan ya. Itu mungkin perlu dibangun sih emang komunikasi juga. Terus apa ya, mungkin lebih dibangun ya kedekatan sih, tapi kalau deket ya aku lumayan deket juga sih kalau sama ya aku apapun cerita ke mami sih, mami, dedek. Cuman kalau papi emang jarang sih ya, karena papi orangnya flat gitu, jadi nggak ada ekspresi, nggak seru pokoknya kalau cerita ke papi, kayak cuman iya gitu, jadi kayak agak seru gitu. Jadi ya, tapi kalau deket ya deket juga sih, maksudnya papi juga tahu segala yang aku dan Feve lakukan mungkin, jadi ya itu sih mungkin kalau untuk didoakan ya biar kita satu keluarga sesuai dengan lagu yang tadi, bersama keluarga melayani Tuhan, jadi memang bisa jadi berkat lah di tempat ini juga. Gitu sih. Thank you. Okay, thank you, Bel. Sebelum aku masuk ke aku, adakah yang terlewat, teman-teman? Adakah yang terlewat? Atau teman-teman ada yang mengamati, ada yang terlewat? Kayaknya sih nggak ada ya. Oke. Ya, nggak ada ya berarti ya. Kalau aku, apa yang aku rasa perlu lebih dibangun dalam keluargamu, termasuk aku, mengendalikan emosi. Itu yang aku rasa saat ini penting untuk didoakan tuh itu. Karena kok kayaknya aku pun jadi pemarah. Soalnya sering dibilangin ibu sekarang, kamu juga tukang ngomel sekarang gitu katanya. Terus aku bilang, ibu juga sekarang tukang ngomel gitu. Ya jadi yang perlu dibangun kayaknya mengurangi atau menekan emosi gitu. Jadi nggak langsung apa-apa jadi pengen marah, pengen ngomel gitu. Dan kayaknya harus mengurangi kebawelan kali ya. Berhubung kami juga di sini sekarang kan di Pulau Mas kan cewek-cewek semua gitu kan. Berkurang ayah nih lumayan. Jadi yang ngomel nggak 5. Sekarang yang ngomel masih 4. Adin juga udah ikutan tukang ngomel gitu. Ya jadi doakan supaya kami boleh makin menjadi pribadi yang menahan emosi, nggak cepat marah, tegangan rendah gitulah ya bahasanya, dan boleh makin saling mendahulukan orang lain. Jadi nggak ngeliatnya diri, kan aku gini, kan aku gitu, aku kan udah ini, aku kan udah itu, aku kan belum ini. Nah,
supaya nggak jadi pribadi yang melihat diri aja gitu, tapi melihat orang lain dulu juga gitu, dan itu untuk kebaikan orang lain juga gitu. Karena ketika si A berbuat melihat orang lain dulu, si B dulu, otomatis kan si B juga melihat A dulu, jadi kan aku pikir sih akan lebih damai gitu ya. Nah itu aja sih. Ya tadi sih aku sebenarnya kan mau kasih kesempatan mungkin Kaniko atau Koyo gitu ya, mau nyampein sedikit tambahan respon pandangan firman Tuhan lebih jauh. Apakah mau menyampaikan sesuatu atau mau diketik aja di grup atau mau nyampein tapi singkat gitu ya boleh. Gimana Koyo atau Nik? Gimana Koyo atau Nik? Kayaknya enggak sih, Senja sudah bagus kok untuk bawain arti pentingnya keluarga. Keluarga adalah tempat untuk kita boleh bertumbuh, untuk bisa berbagi. Ya, saya rasa itu udah cukup sih, Senja, di dalam kali ini untuk sharingnya. Sangat terberkati kok. Terima kasih. Ya. Sama-sama Koyo. Aku pun juga terberkati dari sharing teman-teman. Ya, kita mau sama-sama berdoa sekarang. Aku akan tutup doa firman, lalu aku persilakan teman-teman berdoa untuk pokok doa masing-masing. Nanti aku minta tolong Niko untuk tutup ya. Nanti aku persilakan Niko untuk tutup. Oke, mari teman-teman kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap momen merenungkan bagian firman Tuhan, momen berbagi, momen mendengarkan, sharing dari teman-teman, dan momen kembali memutar ulang ingatan kami akan keluarga kami, dan apa nilai-nilai yang Tuhan izinkan tertanam melalui keluarga kami bagi kami. Kami pertama-tama bersyukur Tuhan untuk keluarga yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sadar bahwa keluarga ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa anugerah? Karena kami memperoleh keluarga ini dengan cuma-cuma. Tuhan berikan kami tanpa kami harus membayar apapun. Dan kami juga berharap kami pun menjadi anugerah bagi keluarga kami. Dan biarlah itu membuat kami terus berjuang menjadi anak-anak yang semakin hari makin baik, makin hari makin boleh bertumbuh secara iman, dan boleh menjadi anak-anak yang makin setia, makin menolong, dan juga makin menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan kami. Ya Tuhan Yesus, segala kekurangan, kelebihan dari keluarga kami, dan termasuk atas kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang pakai keluarga kami juga untuk menolong kami bertumbuh secara iman, makin hari ke hari ya Tuhan. Kami mohon ampun apabila seringkali kami membuat sedih papa, mama, adik, kakak, ataupun opa, oma, dan sanak saudara kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh belajar jadi anak-anak yang membawa sukacita dan melakukan apa yang baik, benar, dan membawa kesukaan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kesukaan yang kami bawa itu berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini teman-teman, aku ajak teman-teman untuk berdoa dengan setengah suara. Diizinkan apabila mau membuka mic di Zoom-nya, boleh mendoakan pokok doa teman yang sudah dibagikan tadi. Mari kita sama-sama berdoa dengan setengah suara. Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk Yesus yang boleh Tuhan sertai Tuhan terus berikan kekuatan. Tuhan Yesus, kami serahkan sekian tangan Tuhan, begitu juga dengan keluarganya. Biarlah Tuhan tolong supaya keluarga ini makin menjadi keluarga yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Boleh terus memiliki komunikasi yang baik, boleh menjadi keluarga yang memperhatikan sama lain, boleh kita di tengah kesibukan, di tengah masalah yang dimiliki oleh setiap anggotanya, tapi biarlah Tuhan memberikan kasih serta empati dalam hati setiap anggota boleh ada
ya, sehingga bisa memikirkan misalkan tangan Tuhan dalam karena boleh Tuhan berikan kefokusan, sanggupan untuk mengerjakan setiap kewajibannya di kantor. Dengan kesehatan, kami pernah isi yang sering sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang anugerahkan isi kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan kesehariannya, kesehatan yang makin hari makin baik, dan obat-obatan yang dikonsumsi boleh Tuhan pakai untuk kesehatan Yesi. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga masyarakat Yesi, bersyukur untuk partner yang boleh Tuhan berikan bagi Yesi, yang mungkin kelak akan menjadi pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan yang baik oleh Tuhan boleh menjadi pasangan yang sepadan bagi Yesi, boleh menolong Yesi, melayani Tuhan ke depannya, dan boleh sama-sama bekerjasama di dalam keluarga yang melayani Tuhan. Kami serahkan Yesi dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua di Bapak, dan Hendra, dan juga Bu Hendra ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih malam hari ini kami Kau boleh berikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan, kami juga boleh memikirkan dan merenungkan apa sebenarnya arti keluarga kami bagi diri kami sendiri, Tuhan. Seringkali kami hanya menghidupinya dengan berjalan begitu saja. Kami bahkan mungkin lupa untuk bersyukur akan keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Karena memang keluarga kami adalah keluarga yang tidak sempurna, banyak sekali kekurangan, banyak sekali cacat celah, tapi melalui firman Tuhan hari ini Kau boleh ingatkan sekali lagi bahwa itu semua bukan kebetulan. Tuhan menempatkan setiap kami dalam keluarga kami karena Tuhan punya rencana. Meskipun dalam pandangan kami, orang tua kami seringkali menjengkelkan, orang tua kami seringkali membuat kami kesal. Tapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk melihat semuanya dari sudut pandang Tuhan. Nah, kami manusia berdosa ini seringkali penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, dan tidak bisa melihatnya dari sudut pandang yang baik. Dan secara khusus Tuhan, di masa pandemi ini, jujur lebih susah buat kami untuk terus menghadapi keluarga kami, karena seringkali kami menghadapi orang tua yang mudah emosi, kami seringkali menghadapi keadaan di keluarga yang tidak mudah. Tapi Tuhan tolonglah setiap kami, karena kenyataannya kami tidak bisa merubah hati, kami tidak bisa merubah tindakan orang tua kami, tapi kami bisa merubah diri kami sendiri. Oleh karena itu, ketika kami melihat apa yang mungkin menurut kami kurang baik, ingatkanlah kami bahwa kami harus mulainya dengan berubah dari diri sendiri. Ketika kami jengkel dengan orang tua kami yang mungkin seringkali emosi terhadap diri kami, seringkali membuat kami jengkel, tolong ingatlah kami bahwa seharusnya yang Tuhan ubahkan itu, seharusnya yang kami lakukan adalah memohon Tuhan untuk mengubahkan hati kami, supaya kami juga lebih sabar menghadapi mereka. Dan kami rindu Tuhan, kalau boleh Tuhan juga boleh pakai setiap kami, anak-anak-Mu ini untuk boleh menjadi berkat juga bagi setiap keluarga kami. Kami rindu melalui setiap kami, Tuhan juga boleh ubahkan hati, ubahkan setiap orang tua kami, sehingga kami rindu keluarga setiap kami yang ada di tempat ini boleh menjadi keluarga yang baik, boleh menjadi keluarga yang cinta Tuhan, dan boleh menjadi keluarga yang mengasihi satu sama lain. Sehingga di dalam keluarga kami boleh benar-benar merasakan apa itu rasanya dikasihi, apa itu rasanya dicintai oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami, karena kenyataannya memang tidak pernah mudah. Tapi ketika kami mulai merasa ingin menyerah, ketika kami mulai merasa jengkel, kesal dengan keluarga kami, kuatkanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan ajarkanlah kami untuk bersabar, seperti Tuhan yang senantiasa bersabar pada setiap kami, dan Tuhan yang bahkan mau berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kami. Tolonglah kami juga untuk boleh berinisiatif, melakukannya terlebih dahulu, belajar untuk mengubah diri kami terlebih dahulu, daripada kami mengharapkan orang lain untuk berubah. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, thank you Nick. Oke, kita mau foto V, atau aku balikin lagi ke VV?